seperti biasa karena ini malam Jumat, jadi kita bakal ngebahas sesuatu yang menyeramkan. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang museum dan koleksi terseramnya. Seperti yang kita ketahui, museum adalah salah satu destinasi wisata yang cocok untuk mengisi liburan dan menambah wawasan. Di sana dipertontonkan berbagai macam benda, mulai dari benda bersejarah, benda lucu, benda unik, bahkan benda yang tidak masuk nalar untuk dikoleksi, tidak masuk akal, sampai ke benda yang mengerikan. Nah, kali ini aku bakal ngebahas benda-benda yang tidak lazim atau benda-benda yang mengerikan ini dari beberapa museum. Yang pertama, Museum Glor Psikiatrik. Museum ini didirikan tahun 1967. Museum ini bertempat di sebuah bangunan bekas rumah sakit jiwa di negara bagian San Joseph. Pameran pada museum ini menunjukkan bagaimana zaman dahulu orang-orang yang dinilai sakit jiwa dibakar, disetrum, ditendang, ditusuk dalam upaya menyembuhkan mereka. Jadi ini museum itu dari dahulunya itu rumah sakit jiwa, lalu dijadikan museum. Jadi zaman dahulu tuh mau menyembuhkannya dengan itu ya, dibakar, ditendang, disetrum. Lebih ke penganiayaan gak sih? Itu bukannya menyembuhkan, malah bikin sakit. Pameran museum ini mencakup sejarah terapi penyakit mental disertai diorama cara penanganan pasien pada waktu itu. Nah, jadi zaman dahulu beda ya dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan paling yang parah ODGJ gitu paling dipasung ya. Kalau nggak sampai kayak disetrum gitu. Koleksi tertua di museum ini berasal dari tahun 1910 yang berupa sekrup, baut, paku yang dimakan oleh seorang pasien yang meninggal secara tak terduga. Benda-benda tersebut ditemukan pada saat otopsi. Nah, mari kita lihat koleksi museumnya. Nah, ini kursi listrik ya. Jadi zaman dahulu tuh kalau dia gila ya udah disetrum. Terus ini kayak kurungan ya, kayak keranda gitu, kayak kurungan. Nah, ini dia paku, baut, sama apa ya, jarum yang dimakan sama pasien tersebut. Berarti kebayang gak sih makan yang kayak gitu? Ini banyak banget loh. Mungkin makannya satu hari itu 3 kali, jadi ini berhari-hari. Gila, dibingkai loh. Itu selama 50 tahun ada yang nyimpen. Apa dokternya, apa petugas rumah sakitnya. Terus dijadiin koleksi museum deh. Nah, ini kayak ini ya, sejarah tentang terapinya. Mungkin dulu tuh di terapi kayak gitu, jadi dibuatin patung. Nih, jahat sih kalau menurut aku, ini mah bukan rumah sakit jiwa tapi tempat penyiksaan. Next, Museum London Dungeon. Museum ini bertempat di sebelah selatan tepi Sungai Thames dekat Tower of London, di mana dulu pernah ada sebuah kamar penganiayaan, kuburan, dan lubang yang dalam untuk mayat korban wabah penyakit. Aku kalau bicara tentang lubang dalam ini ingat ini nggak sih, lubang buaya ya, kan dalam juga itu, masukin itu. Pada pintu masuk museum ini tertulis 3 kata. Yang pertama penghinaan, yang kedua kutukan, dan yang ketiga kematian. Kayak dikasih label gitu ya museumnya tentang itu gitu. Nah, 3 kata ini sesuai dengan isi yang ada di dalam museum ini. Di ruang pertama terdapat makhluk-makhluk mistis seperti tukang sihir, peri, dan kakek Sony. Kakek Sony ini menurut legenda setempat ya, dia itu berupa setan laut Skotlandia yang suka menyeret orang ke dalam laut. Kalau di Indonesia tuh sama kayak ini nggak sih? Nyi Roro Kidul. Di setiap daerah kayaknya kan punya
legenda tersendiri ya, hal-hal mistis tersendiri. Lalu di ruang berikutnya adalah ruang bersejarah yang melukiskan penyalipan Santa George, seorang santa pelindung Inggris. Di hadapannya terdapat Bodice atau Boudica ya, Boudica, Ratu Inggris pada abad pertama yang sedang menikam tenggorokan seorang serdadu Romawi. Jadi kayak emang tempat penyiksaan ya, ini apa patungnya, dioramanya gitu. Ada pula sebuah meja yang mempertontonkan para korban reformasi yang dibakar hidup-hidup. Mari kita lihat fotonya. Nah, ini tuh kayak ini ya. Namanya juga tempat penyiksaan, banyak alat-alat penyiksaan. Ini kayak orang dimasukin ke dalamnya terus ditutup. Jadi kan mati itu ya, ketusuk semua. Nah, ini tuh kayak pameran. Kalau di zaman dahulu tuh disiksanya begini. Next, ini patung atau diorama yang menggambarkan kejadian saat terjadinya wabah. Ini adalah patung atau diorama yang menjelaskan atau menunjukkan pada saat terjadinya wabah zaman dahulu. Sampai muntah darah kali ya ini ya. Next, ini sama aja kayak kursi listrik ya, cuma lebih parahnya ada iniannya juga tuh, ada durinya juga. Kayaknya nanti tuh bakal ngelipat nggak sih ke samping begitu. Emang bener-bener tempat penyiksaan. Yang ketiga, Lombroso Museum of Criminal. Museum ini dibangun oleh Cesare Lombroso yang awalnya ditujukan sebagai sekolah kriminologi di Italia. Nah, jadi ini tuh dulunya kayak sekolah kriminologi gitu, tapi sekarang jadi museum. Benda-benda koleksi di museum ini adalah beberapa objek yang mengerikan, seperti barang bukti kejahatan, senjata yang dipakai untuk membunuh, bahkan ada beberapa koleksi kepala manusia yang diawetkan sempurna. Jadi bener-bener kepala ya, bukan kepala yang tanpa kulit atau tengkoraknya, tapi bener-bener kepala. Dan ada juga karya seni dan kerajinan berharga yang dibuat oleh penghuni suaka dan narapidana. Jadi kayaknya di sini tuh semuanya tentang kriminal deh, sampai ke karya seninya juga ada di sini. BTW, menurut kalian kalau narapidana atau ya pembunuh gitu karya seninya bagus nggak ya? Nah, kita lihat. Nah, kita lihat nih dulu ini. Nah, ini adalah kepala utuh. Yang di atas kepala utuh ya. Kayaknya tuh kepala para kepala pembunuh. Ya nggak sih? Pembunuh kan ini yang tentang kriminal ya. Kayaknya kepala itu dia diawetkan. Next ini, nah ini kayaknya salah satu barang yang dipakai untuk membunuh. Jadi ini yang ada fotonya ini membunuh dengan pakai topeng gitu ya, pakai topeng terus pakai pisau, pakai tali. Tapi sederhana banget ya, talinya tali ini yang lagi. Terus sama ini kayak apa ya, pouch gitu ya, apa taruh mancis korek atau apa taruh pistol gitu, tempat pistol apa gimana, kayaknya suatu kantong gitu sih. Nah, ini dia, ini karya seni dari narapidana, ternyata bagus juga ya. Ini kayak baju dingin gak sih, apa baju biasa tapi pada zamannya ya kali ya. Next, Museum Catacomb of Palermo di Italia. Museum ini adalah museum yang benda-benda koleksinya adalah mayat-mayat yang sudah berubah jadi tengkorak. Ada banyak sekali mayat asli manusia di museum ini sejak abad ke-16 hingga tahun 1920. Jadi tuh mayatnya sebenarnya mayat asli manusia ya, sekarang udah berubah jadi tengkorak.
Kayaknya bukan museum sih kalau banyak mayat gitu. Lebih ke ini nggak sih, kayak tempat pembantaian gitu, atau kayak gua yang isinya korban-korban pembunuhan. Berbagai mayat dipajang mulai dari masyarakat biasa hingga para pemuka agama. Tapi yang bikin museum ini tambah serem yaitu mayat-mayat ini dibarisin aja di dinding-dinding. Jadi dideretin aja gitu ya di dinding-dinding, atau digantung di bagian atasnya gitu kepalanya, tapi tetap aja di dinding. Ini tuh kayaknya bukan museum deh, beneran bukan museum. Ini kayak rumahnya para penjahat nggak sih? Jadi korbannya dibawa pulang ditaruh, dibawa pulang ditaruh. Kebayang nggak sih kalau kalian masuk ke museum ini tuh, selain apa ya, selain kayak sadis gitu ya, hal aja tuh horor. Soalnya kalau kita melihat satu tengkorak aja gitu, walaupun miniatur ya nggak sih, misalnya kayak kalau kita lagi sekolah gitu di lab biologi kan sering ada ini ya, tengkorak utuh dari atas, rangka utuh dari atas sampai bawah yang berdiri gitu ya, padahal kita tahu itu plastik bukan asli. Tapi kalau misalnya kita berada sendiri gitu, hawanya nggak enak juga. Ya udah, mari kita lihat gambarnya. Ini dia. Aku geli, bukan geli gitu, gimana sih, merinding. Ada deh tuh, itu kelihatan nggak sih tuh ada tali itu, tali di belakangnya nih ditusukin ke dinding buat nahan dia. Ini dijajarin aja di samping-samping dindingnya gitu. Ih, banyak banget sih mayat semua, emang gak ada yang lain tuh. Ini tapi masih dipakein baju ya mayatnya ya. Nah, banyak banget ini foto ketiga, dan ini beda tempat ya dari yang tadi, banyak banget sumpah. Terus itu ada yang kosong tuh, apa mayatnya bukan belum diisi tapi jatuh. Saking ini kali ya, dan rapuh kali ya, apa nggak pakai pengawet? Tapi kalau nggak pakai pengawet pasti ada belatung-belatung gak sih? Tuh jatuh tuh yang di bawah. Ih, ya ampun. Nah lihat deh, ada pocong. Ada pocong ini aku zoom ya yang ini nih. Nah, ini ikatan pocong bener loh nih. Ini orang Islam kali ya, ikatan pocong bener kan. Tapi tangannya keluar nggak sih tuh? Apa dibuka kali ya? Itu kan ada yang di kaki, di paha, di sini, di sini. Merinding. Parasit nih. Ini bukan museum guys. Ini tuh lebih kayak kuburan gak sih? Tapi kuburan tanpa tanah. Iya nggak? Kuburan tanpa tanah. Soalnya gak ada benda-benda lainnya kayaknya ya. Adanya mayat doang. Ini kuburan sih, fix kuburan tanpa tanah. Nah itu dia guys, beberapa koleksi terseram, mengerikan dari beberapa museum. Kalau misalnya aku dikasih kesempatan buat mengunjunginya, yang nggak bakal aku kunjungi itu ya isinya mayat semua yang dijajar-jajarin di dinding, karena itu horor banget ya sih. Kayak kuburan. Tapi kalau masih kayak yang penyiksaan tadi itu kan masih diorama masih kayak patung-patung ya, kayaknya masih berani di aku. Kalau yang tadi skip, no thanks. Ya udah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang ingin aku nge-request sesuatu, silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe, serta aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. See you!